Salam Patunggilan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, marilah pada saat ini kita bersama-sama melaksanakan persekutuan keluarga. Tetap di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita. Oleh sebab itu, mari kita mengkhususkan waktu kita pada saat ini dengan mengambil saat teduh. Sang sumber pertolongan kami datangnya dari Allah Bapa. Allah yang telah menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, dan yang kekal kasih setianya. Salam damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus ada pada jemaat sekalian. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita mengawali persekutuan kita pada saat ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi nomor 7. Kita pujikan baitnya yang pertama dan kedua, Gusti Kawulo Sowan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari kita bersama-sama masuk di dalam doa. Kita menyerahkan segala dosa pelanggaran kita di hadapan Tuhan. Mari kita mengambil saat teduh. Kami bersyukur atas kemurahan dan pertolongan Tuhan di dalam hidup kami. Sehingga pada saat ini Engkau masih memberikan kesempatan, memberikan waktu bagi kami, untuk boleh bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan bersama dengan anggota keluarga kami. Dan di dalam kami membangun persekutuan ya Tuhan, kami menyadari bahwa hidup kami jauh dari sempurna. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengkuduskan kami, menyempurnakan kami. Kiranya Tuhan juga berkenan mengampuni segala dosa pelanggaran kami yang kami lakukan di dalam setiap kehidupan kami. Sungguh ya Tuhan, kami memohon, kiranya Engkau mencurahkan, merahmati kami dengan pengampunan-Mu yang besar. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucapkan syukur dan memohon. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, mari bersama-sama kita ungkapkan penyesalan dosa kesalahan kita di hadapan Tuhan, dengan kita memuji nama Tuhan dari Kidung Pasamuan Jawi
nomor 48 baitnya yang pertama, Gusti Angantio Siro. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tiba saatnya kita bersama-sama akan membaca sebagian dari firman Tuhan yang diambil dari kitab Keluaran pasal yang ke-7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18. Namun sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita meminta kekuatan dan pertolongan kepada Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur atas anugerah pengampunan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada saat ini kami bersama-sama rindu untuk membaca dan merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Oleh sebab itu kami mohon kiranya Tuhan berkenan mengurapi kami dengan roh-Mu yang suci dan kudus, agar kami bisa menerima firman Tuhan dengan penuh sukacita. Hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman, manusia yang lemah dan terbatas, kiranya Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, Keluaran pasal 7, ayatnya yang ke-14 sampai dengan yang ke-18, yang demikian bunyi firman Tuhan. Tulah pertama, air menjadi darah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Pergilah kepada Fir'aun pada waktu pagi, pada waktu biasanya ia keluar ke sungai. Nantikanlah dia di tepi sungai Nil dengan memegang di tanganmu tongkat yang tadinya berubah menjadi ular. Dan katakanlah kepadanya, Tuhan, Allah orang Ibrani telah mengutus aku kepadamu untuk mengatakan, biarkanlah umatku pergi, supaya mereka beribadah kepadaku di padang gurun. Meskipun begitu sampai sekarang engkau tidak mau mendengarkan. Sebab itu beginilah firman Tuhan, dari hal yang berikut akan kau ketahui bahwa akulah Tuhan. Lihat, dengan tongkat yang di tanganku ini akan kupukul air yang di sungai Nil, dan air itu akan berubah menjadi darah. Dan ikan yang dalam sungai Nil akan mati, sehingga sungai Nil akan berbau busuk. Maka orang Mesir akan segan meminum air dari sungai Nil ini. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang setia membaca, mendengarkan, merenungkan firman Tuhan, terlebih yang bisa melakukannya di dalam hidup kita hari lepas hari. Amin. Mari kita bersama-sama sambut pembacaan firman Tuhan dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 453 baitnya yang pertama, Gustimu kepareng mundut.
Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, adapun nats firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama, saya ambil ayatnya yang ke-14 yang demikian. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, setiap manusia itu memiliki apa yang disebut dengan alarm kesehatan di dalam tubuhnya. Setiap manusia itu memiliki alarm kesehatan di dalam tubuhnya yang berguna untuk memberikan respon atau tanda-tanda khusus apabila tubuh seseorang tersebut sedang dalam keadaan tidak baik. Kita ambil contoh misalnya, tiba-tiba sering merasakan kesemutan yang tidak tertahankan. Konon katanya, kesemutan yang datang tiba-tiba itu adalah tanda bahwa tubuh seseorang itu berlebihan kolesterol yang ada di dalamnya. Tiba-tiba merasa cepat lelah dan ngantuk, padahal tidurnya sudah cukup. Konon katanya, itu adalah tanda-tanda bahwa kadar gula di dalam tubuh seseorang itu juga berlebihan atau sedang tinggi. Dan masih banyak yang lainnya lagi. Yang intinya bahwa di dalam tubuh manusia itu ada alarm. Sehingga kalau tubuhnya sedang tidak baik, alarm itu akan menyala. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, semua adalah alarm pertama yang mengingatkan manusia akan keadaan tubuhnya. Jadi seperti kesemutan, mengantuk itu adalah alarm pertama ketika seseorang itu tubuhnya sedang tidak baik. Namun sayangnya, yang terjadi bahwa peringatan pertama tersebut seringkali kurang begitu diperhatikan. Peringatan tersebut seringkali diabaikan dengan berbagai macam dalih dan alasan. Sudah tahu kesemutannya begitu amat sangat, ya dianggap tidak masalah. Capeknya juga begitu amat sangat, rasa kantuknya tidak tertahan, tidak seperti biasanya, itu juga dianggap normal-normal saja. Akibatnya ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, maka tidak jarang seseorang itu kaget karena tiba-tiba kesehatannya itu memburuk dan akhirnya membuatnya jatuh sakit. Sehingga bisa disimpulkan bahwa abai dengan peringatan pertama atau alarm awal itu bisa berdampak besar pada kejadian atau peristiwa yang selanjutnya. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa Raja Fir'aun itu adalah pemimpin bangsa Mesir yang sangat kejam, khususnya kepada bangsa Israel. Fir'aun itu bahkan memiliki sebuah aturan untuk membunuh semua bayi laki-laki yang dilahirkan dari seorang perempuan Ibrani. Itu bisa kita baca pada kisah di mana kelahiran Nabi Musa. Di sana sangat jelas bagaimana aturan dan perintah Fir'aun yang begitu bengis dan kejam untuk membunuh seluruh bayi laki-laki dari keturunan Ibrani atau Israel. Selain itu, ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, kekejaman Fir'aun juga nampak dari bagaimana cara mereka memperkerjakan orang-orang Israel yang tidak manusiawi. Hingga pada akhirnya kekejaman yang begitu luar biasa ini itu terdengar oleh Tuhan. Karena bangsa Israel itu berteriak merasakan kesakitan dan penderitaan yang begitu besar. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, sehingga dengan demikian maka Allah memilih dan mengutus Musa untuk membebaskan dan mengeluarkan bangsa
Israel dari tanah Mesir. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita ketahui bersama bahwa tugas Musa bukanlah tugas yang mudah. Sebab Fir'aun adalah manusia yang keras kepala, tidak bisa diajak berunding baik-baik. Sehingga pada nats kita tadi dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, Fir'aun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Dan oleh karena keadaan yang demikian, maka Allah memberikan teguran, memberikan peringatan kepada Fir'aun untuk yang pertama kalinya, yaitu memberi tulah. LAI memberikan judul air menjadi darah. Namun lagi-lagi, karena Fir'aun adalah raja yang begitu keras kepala, peringatan pertama tersebut juga tidak diindahkan olehnya. Ia tetap bersikukuh, keras kepala. Sehingga pada akhirnya kalau kita membaca dalam perikop-perikop yang kemudian, Allah kemudian memberikan tulah-tulah yang lainnya. Sampai dengan tulah yang terakhir yang begitu mengerikan, yaitu anak sulung mati. Anak sulung seluruh keluarga yang ada di bangsa Mesir. Tentu saja kecuali dari bangsa Israel yang ada di sana, itu mati. Termasuk juga anak dari Fir'aun. Sehingga kita bisa pun juga menyimpulkan bahwa sikap Fir'aun yang tidak mengindahkan peringatan pertama, yaitu tulah pertama dari Allah, air menjadi darah, itu menyebabkan dirinya dan seluruh bangsa Mesir mengalami kedukaan yang luar biasa. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bersikap abai atau mengabaikan peringatan pertama, itu seringkali pun juga kita alami dan terjadi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Sebagai umat percaya, kita pun juga sebenarnya memiliki alarm kehidupan rohani di dalam diri kita. Apakah alarm tersebut? Alarm kehidupan rohani kita adalah hati nurani. Alarm yang masih baik tentu akan memberikan sebuah tanda bila ada sesuatu hal yang buruk yang tengah terjadi di tengah-tengah kehidupan kita. Hati nurani kita pun juga demikian. Ketika kita sedang melangkah dalam arah yang tidak tepat, tidak benar, ia juga pasti akan memberikan tanda-tandanya. Salah satu tanda-tanda di mana alarm kehidupan rohani kita itu berbunyi ketika kita berjalan jauh dari jalan Tuhan adalah perasaan tidak enak, perasaan tidak nyaman, atau bahkan deg-degan. Dan tanda tersebut, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, sebenarnya mengingatkan kita agar kita itu menjauhi dari apa yang kita lakukan. Detak jantung kita yang tidak biasa, berdebar-debar, merasa tidak nyaman ketika melakukan sesuatu, itu adalah sebenarnya alarm yang mengingatkan kita agar kita tidak melanjutkan apa yang kita kerjakan. Karena itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, memang ada umat percaya yang amat sangat peka dengan alarm tersebut. Tetapi tidak sedikit pula yang abai. Bisa dikatakan alarm tersebut sudah rusak. Dan alarm yang sudah rusak itu pun juga pasti tidak akan bisa terdengar lagi. Atau mungkin kita menganggap alarm itu sebagai sesuatu hal yang biasa. Padahal alarm pertama, rasa deg-degan, tidak enak, tidak nyaman ketika kita akan melakukan pelanggaran dan dosa, itu adalah amat penting. Tetapi seringkali karena itu masih awal, itu kita abaikan. Kita ambil saja contoh misalnya, ketika kita tidur dan kita mengatur handphone atau jam kita, mengatur kapan waktunya kita bangun.
itu untuk bunyi pertama biasanya kita akan mendengarkannya. Tetapi ketika kita mematikan bunyi tersebut dan kita melanjutkan tidur kita, yang terjadi bisa jadi kita kebablasan. Makanya ketika ada alarm pertama, yang mana hati nurani kita itu menyampaikan tanda-tanda bahaya, itu pun juga harus bisa kita respon dengan baik. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, dan dengan demikian harapannya kehidupan kerohanian kita itu pun juga bisa tetap terpelihara dengan baik. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, oleh sebab itu berbahagialah saat alarm kehidupan rohani kita itu masih berfungsi. Masih merasa tidak enak, tidak nyaman, deg-degan apabila melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadirat Tuhan. Sebab melalui hati nurani kitalah Allah menuntun dan memelihara kehidupan kita. Jadi, jangan abaikan peringatan pertama. Amin. Mari kita mengambil saat teduh. Saat teduh cukup. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya pada saat ini kita bersama-sama akan memberikan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita bersama-sama kumpulkan persembahan diiringi dengan pujian dari Kidung Pasaman Jawi nomor 172, baitnya yang pertama, Manungso Nanem Wiji. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama mengambil saat teduh, kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena hingga pada saat ini, Tuhan masih memberikan kekuatan kesehatan bagi kami. Sehingga kami boleh merasakan sukacita, kebahagiaan di dalam hari-hari kami. Secara khusus, ketika pada saat ini Engkau juga masih berkenan untuk menyapa dan mengingatkan kami, agar kami bisa menjaga dan merawat alarm kehidupan rohani kami, yang Engkau pakai untuk mengingatkan kami, ketika kami berjalan dalam jalan yang tidak benar. Karena dengan begitu ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa hidup kami senantiasa jauh dari berbagai macam goda dan tantangan. Oleh sebab itu mampukan kami agar kami bisa peka atas hati nurani yang kami miliki di dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Dan saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga berdoa akan keberadaan saudara-saudara kami yang sedang sakit atau sedang berada dalam masa pemulihan. Kami mohon kiranya Tuhan berkenan melawat, memberikan kesembuhan, kekuatan, dan juga semangat bagi mereka. Keluarga yang senantiasa mendampingi dan juga merawat dengan setia, Tuhan juga berikan mereka penghiburan, damai sejahtera, serta kecukupan. Kami juga menyerahkan kehidupan orang tua kami yang sudah masuk usia senja. Kiranya Tuhan juga berikan berkat kesehatan, damai sejahtera,
Sehingga di tengah-tengah kehidupannya, mereka pun juga senantiasa mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkannya. Pun juga pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama memohon kiranya Tuhan juga memperhatikan keberadaan anak-anak kami. Dimanapun mereka berada, baik yang jauh maupun yang dekat, yang bekerja, yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang bersekolah, atau yang saat ini tengah mempersiapkan diri untuk mencari dan meraih jenjang pendidikan yang lebih tinggi sesuai yang mereka harapkan. Anak-anak kami yang masih menantikan pasangan di tengah-tengah kehidupannya, yang menantikan buah hati di tengah-tengah kehidupan keluarganya. Tuhan berkati mereka semua. Kami yakin dan percaya bahwa yang terbaik adalah yang akan Tuhan nyatakan atas masa depan anak-anak kami. Tak lupa pada saat ini perkenankan kami bersama-sama juga berdoa bagi kehidupan bangsa dan negara kami yang masih tetap menghadapi pergumulan yang sama, pandemi virus COVID-19. Secara khusus yang ada di wilayah Banyuwangi, di mana kami tinggal dan berada, yang semakin hari semakin bertambah. Sungguh ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai kami, para umat-umat Tuhan, untuk bisa ambil bagian, menjadi garda terdepan, untuk memberantas dan memutus penyebaran virus COVID-19. Dengan cara kami setia dan patuh untuk melakukan protokol kesehatan yang telah ditentukan. Tidak hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga bisa senantiasa kami sampaikan dan kami ingatkan pula kepada saudara-saudara kami yang lainnya. Tak lupa kami juga berdoa bagi para tenaga medis dan dokter yang mereka juga berjuang dengan segenap hati mereka, tanpa lelah. Kiranya Tuhan juga senantiasa menghibur, memberikan semangat, dan juga memberkati kehidupan mereka. Perkenankan hamba-Mu pada saat ini juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang ada di Gereja Kristen Jayawetan, khususnya yang ada di Jemaat Genteng. Tuhan berkati kehidupan mereka semua, di tengah segala macam keberadaan yang sedang mereka alami. Tuhan senantiasa memberikan kekuatan, Tuhan memberikan kesehatan, memberikan kecukupan, sehingga sungguh cinta kasih Tuhan pun senantiasa dirasakan utuh di tengah-tengah kehidupan mereka. Dan saat ini ya Tuhan, bersama-sama kami juga telah mengumpulkan persembahan sebagai wujud ucapan syukur terima kasih kami. Kiranya Tuhan berkenan menerimanya. Inilah ya Tuhan yang menjadi doa syafaat kami, ucapan syukur permohonan kami, yang kami naikkan hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Rama kawula ing swarga, asma Tuhan kasucikna, kraton Tuhan mugi rawuh, karsa Tuhan kelampahan ing bumi kados wonten ing swarga. Mugi maringi rejeki kangge ing dinten menika. Mugi ngapunten kawula kados kula ngapunten ing tiyang kang lepat dhateng kula. Sampun nekaaken kawula ing panggoda, nanging Tuhan nuwalken saking piyawon. Wit Tuhan kagungan kraton swarga lan wisesa
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama undur dari ibadah keluarga kita pada saat ini. Ingatlah firman Tuhan yang telah kita renungkan dan dengarkan bersama. Jangan abaikan peringatan pertama, hati nurani yang kita miliki, agar kehidupan kita senantiasa memperoleh keselamatan yang datangnya dari Allah. Mari kita akhiri ibadah kita pada saat ini dengan pujian Kidung Pasamuan Jawi nomor 434, baitnya yang pertama, Gusti mugi sampun ngantos nilar. Gusti mugi sampun ngantos nilar kawula. Kula tansah ngraosaken berkah paduka. Gusti mugi nuntun kawula. Kula tansah ngraosaken berkah paduka. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya yang disampaikan melalui hambanya. Anugerah dan damai sejahtera yang datangnya dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus Sang Putra dan persekutuannya dengan Sang Roh Kudus, senantiasa tercurah atas kehidupan jemaat sekalian, kini kekal selamanya. Haleluya. Amin.